Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15-30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami, atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sun Propolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi. Tenggorokannya udah mulai gak enak, nih dia mau pakai ini. Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15-30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami, atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sun Propolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi. Enak kan? Aku pakai ini nih. Ini Sun Propolis Official. Jadi ini mouth spray pertama yang mengandung propolis, ada peppermint sama stevia-nya juga. Dia bisa meredakan radang tenggorokan, mengatasi sariawan dan juga nafas nggak segar. Oke, enak banget. Enak deh. Tenggorokannya udah mulai enak, nih dia mau pakai ini. Enak kan? Pakai ini. Ini Sun Propolis Official. Jadi ini mouth spray pertama yang mengandung propolis, ada peppermint sama stevia-nya juga. Dia bisa meredakan radang tenggorokan, mengatasi sariawan dan juga nafas nggak segar. Oke, enak banget. Enak deh. Assalamualaikum. Bau mulut bikin gak enak ya? Tapi aku punya solusinya. Santro Mouthwash Propolis Mint. Caranya mudah banget. Tuangkan 1 tutup botol ke mulut, lalu kumur-kumur selama 30 detik. Terus buang. Rasanya menyegarkan, seketika bau mulut hilang. Santro Mouthwash terbuat dari bahan alami dan produknya sudah aman dan halal ya. Yuk, hilangkan bau mulut dengan pakai Santro Mouthwash sekarang. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Semangat pagi Sobat Santro. Halo. Wah, udah banyak nih yang hadir nih. Senang sekali nih aku Mbak Nia dapat kembali menyapa teman-teman semua pada pagi hari ini tentunya di webinar kesehatan yaitu dengan tema pentingnya menjaga kesehatan mulut dan gigi dengan produk Sunpro Mouthwash dan Sunpro Mouth Spray. Boleh dong di-mention teman-temannya, pro spasi nama dan spasi lokasinya. Jadi aku bisa tahu nih teman-teman semua yang udah hadir nih, dari mana aja sih? Oke, ada dari Lampung, Kasri. Halo Kasri, semangat pagi. Ada Kak Olive, ada Kalimantan Selatan. Halo, wah Masya Allah nih luar biasa sekali nih ya teman-teman semua. Ada jauh-jauh nih yang udah hadir nih. Oke.
dari narasumber kita nih yang luar biasa kerennya dan ngebahas materi yang juga luar biasa pro, khususnya 2 produk terbaru. Lalu nanti lanjutkan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman boleh nih yang ada pertanyaan seputar kedua produk, terus seputar kesehatan permasalahan mulut dan gigi, itu bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Nanti aku akan memilihkan pertanyaan yang sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Dan nggak lupa juga aku mengingatkan nih teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini, yang belum follow nih sosial media kita, itu ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube di @sanpropropolisofficial. Jadi teman-teman semua nanti bisa tahu nih program-program Sanpro ke depan ini ada apa aja, terus giveaway, terus konten-konten yang menarik, itu nanti teman-teman bisa ambil konten-konten untuk promosi teman-teman semua. Dan kita ada, kalau teman-teman mau konsultasi, kita ada WhatsApp dan Telegram di 0877 79330810. Jadi boleh dicatat nih nomor konsultasi untuk Sanpro. Oke. Dan narasumber kita hari ini nih, aku akan bacakan ya sedikit profil dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Bonifasius Mario Wicaksono, Magister Biotek. Beliau sendiri merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikannya di Magister Biomedical Engineering di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau merupakan seorang dokter gigi dan manajer mutu dan pelayanan di klinik gigi Joy Dental. Wah, luar biasa sekali nih ya narasumber kita hari ini, selain masih muda, sudah memiliki segudang banyak ilmu tentang kesehatan mulut dan gigi. Oke, ini kayaknya teman-teman semua udah nggak sabar nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja panggil Dr. Boni yang udah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Oke, halo, selamat pagi Dr. Boni. Selamat pagi Mbak Nia. Semangat Iya, ini ya. Dok. Iya, semangat pagi banget dokter. Ini makasih loh dokter sudah mau mengisi meluangkan waktunya untuk mengisi webinar kesehatan pada pagi hari ini nih dokter Nia. Iya, oke. Dokter boleh disapa dulu teman-temannya, langsung lanjut pemaparan materi ya, karena tadi kita sedikit telat, ada kendala teknis. Oke, selamat pagi semua, Sobat Sanpro ya, kita manggilnya ya. Semoga semuanya semangat di pagi hari ini. Salam kenal, saya Boni dari Jogja, kebetulan memang saya domisilinya di Jogja. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya tentang kesehatan gigi dan mulut. Saya sebenarnya nggak ingin terlalu cerita banyak, mungkin nanti saya akan menyediakan waktu lebih untuk teman-teman Sobat Sanpro untuk bertanya kepada saya, dan kalau misalnya saya bisa jawab, pasti saya bantu jawab. Oke, saya langsung share screen ya Mbak Nia ya. Iya, boleh dokter. Sebentar. Oke. Oke, nah. Ya, baik. Oke, Sobat Sanpro, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya, yang pasti sih semua yang ada di sini juga sudah sedikit banyak tahu mengenai kesehatan gigi dan mulut, karena ini cukup penting. Selain cukup penting, sangat mempengaruhi yang pasti penampilan, ya, kesehatan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih, seberapa pentingnyakah kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena yaitu tadi ya, kalau misalnya gigi dan mulut kita tidak sehat akan mempengaruhi banyak hal. Oke, nah sekarang nih ya, sebelum kita mulai untuk saya menjelaskan sedikit mengenai kesehatan gigi dan mulut, kita mengingat sebentar ya, bernostalgia sebentar. Mungkin teman-teman Sobat Sanpro di sini sudah pernah. Ini sih saya nggak setel videonya ya, ini cuma screenshot. Kalau misalnya nanti Sobat Sanpro pengen nonton lagi, lihat aja di YouTube ya. Ini salah satu lagunya Meggy Z, almarhum ya, yang judulnya adalah Sakit Gigi. Nah, ini saya screenshot satu lirik yang cukup lucu ya. Nah, yaitu tulisannya gini, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Waduh, jadi kalau menurut Meggy Z, ini kalau sakit gigi
itu lebih enak daripada sakit hati. Nah, cuman sayangnya ini karena kita online ya, karena kita webinar online, jadi saya nggak bisa nanya nih, siapa sih yang pernah sakit gigi? Bener nggak? Sakit gigi lebih enak daripada sakit hati? Ya, kapan-kapan misalnya kita ketemu offline, saya pengen lihat langsung ya, pengen tanya langsung nih ke teman-teman Sanpro, apakah ada yang pernah sakit gigi? Bener nggak sakit gigi tetap lebih enak daripada sakit hati? Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini yang mau kita bahas. Sebenarnya lebih sakit mana antara sakit gigi dengan sakit hati ya? Padahal sebenarnya dua-duanya ya berbeda ya. Ini cuman kiasan aja gitu ya. Kebetulan aja ini lagi sakit hati, jadi rasanya mendingan sakit gigi daripada sakit hati. Tapi kalau pasti ya, kalau teman-teman Sanpro lagi sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oke. Nah, ini ya Sobat Sanpro, jadi bisa kita lihat ya, permasalahan gigi dan mulut yang sering sekali terjadi, yang sering mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita alami, ada banyak. Salah satunya nih, ada yang namanya gigi berlubang. Ya, ada yang namanya gigi berlubang, ada yang namanya nafas tidak sedap atau bau mulut, ya mungkin beberapa dari Sobat Sanpro pernah mengalami, atau mungkin orang di sekitarnya ya, ada yang namanya gigi berjejal, ya jadi susunan giginya tidak rapih. Nah ini terjadi sejak dari kondisi masih anak-anak, masih tumbuh kembang. Ada yang gusinya suka berdarah seperti ini, nggak lagi ngapa-ngapain tiba-tiba berdarah, atau lagi sikat gigi tiba-tiba berdarah, padahal mungkin sikat giginya biasa aja, nggak yang kenceng-kenceng banget, tapi kok tiba-tiba berdarah sendiri. Nah ini juga termasuk masalah ya Sobat Sanpro. Ada juga yang sariawan. Nah ini mungkin cukup sering nih, kadang-kadang kalau bibirnya kegigit, atau bisa aja sariawan nggak kenapa-napa, toto sariawan sendiri. Nah itu apa namanya, sakit juga ya. Pasti nggak enak kalau misalnya kita lagi sariawan, untuk ngomong nggak enak, untuk makan nggak enak, untuk ngapa-ngapain aja nggak enak ya. Apalagi ngerjain apa namanya pekerjaan yang berat, pasti sangat mengganggu. Salah satu ini juga ada yang sendinya sakit. Nah jadi di daerah depan telinga ini ada suatu sendi ya, dan ini adalah sendi rahang, kita bilangnya sendi rahang. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita habis makan sesuatu yang terlalu keras misalnya ya, atau misalnya nguap tapi terlalu lebar sampai sendi rahangnya sakit, nah itu termasuk dalam permasalahan gigi dan mulut. Nah semua ini tentu saja ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan ini, kualitas hidup kita jadi menurun. Nah maka disinilah memang pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, baik, lalu nah, ini Sobat Sanpro juga perlu tahu bahwa dari sumbernya ya, dari riset kesehatan dasar di tahun 2018, jadi ini Riskesdas yang terbaru ya, tahun 2018 menunjukkan fakta bahwa 57,6% penduduk Indonesia memiliki masalah gigi dan mulut, hampir 60% ya. Jadi bisa dikatakan dari 10 orang itu 6 orang mengalami permasalahan gigi dan mulut. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Permasalahan gigi dan mulut itu macam-macam. Tidak hanya yang harus menyebabkan sakit, tetapi juga yang mengganggu aktivitas, mengganggu penampilan, dan mengganggu kualitas hidup. Nah, ini sebetulnya cukup banyak ya Sobat Sanpro. Jadi memang saya sebagai dokter gigi pun juga merasa miris melihat angka ini, karena mungkin ya, bukannya bermaksud ingin membandingkan, tapi kalau misalnya di negara maju, angkanya memang tidak sebesar ini. Kenapa? Karena memang dari fasilitas kesehatan lebih merata, sedangkan mungkin di Indonesia itu kan kebanyakan memang di Pulau Jawa, yang pelosok memang kurang terjangkau dan lain sebagainya, tetapi mereka juga pasti memiliki masalah di sekitar gigi dan mulut. Nah ini sebenarnya angka ini sangat tinggi ini. Nah, memang cita-citanya adalah kita menurunkan angka ini serendah-rendahnya. Ya, yang pasti sih tidak mungkin nol ya, karena yang namanya sakit gigi dan lain sebagainya itu ya banyak sekali faktornya. Nah, lalu sekarang pertanyaan penting nih ya, sebetulnya penting nggak sih? Sebetulnya harus nggak sih kita menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nah, pasti Sobat Sanpro pernah mendengar istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sebetulnya upaya paling bagus adalah kita menjaga supaya kondisi gigi dan mulut kita itu tetap dalam kondisi baik.
ya. Karena kalau misalnya kita nunggu sampai sakit, kita nunggu sampai ada masalah, nah itu sebetulnya pada dasarnya pasti untuk penyelesaiannya akan lebih sulit, ya. Biaya yang dikeluarkan juga akan lebih banyak. Nah, perlu Sobat Sanpro ketahui bahwa rongga mulut, ya, mulut kita ini adalah pintu masuk makanan dan minuman, masuk udara juga ya. Kalau misalnya katakanlah dulu ya, waktu sebelum COVID itu kan kita nggak pernah tuh keluar pakai masker. Nah, pasti gampang sekali kemasukan sesuatu. Ada polusi dan lain sebagainya ya, selain hidung ya. Jadi rongga mulut ini adalah gerbang, ya, pintu masuk segala sesuatu yang ada di luar kita, masuk makanan dan minuman. Nah, selain makanan dan minuman yang pastinya memang berguna untuk tubuh kita, rongga mulut itu juga bisa jadi tempat masuknya kuman. Ya, kuman itu apa sih? Kuman itu misalnya bakteri, virus, jamur, ya, pokoknya segala sesuatu yang ukurannya sangat kecil yang kita sebut dengan mikroorganisme, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita, ya. Nah, ini nih, jadi selain makan dan minuman, ternyata yang jelek-jelek juga bisa masuk, ya. Nah, pada dasarnya, rongga mulut ini memiliki mekanisme pertahanan diri untuk mencegah kuman dan benda berbahaya lain untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi memang Tuhan itu sudah mendesain sedemikian rupa sehingga rongga mulut kita itu bisa mempertahankan diri. Ya, lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya mekanisme pertahanan diri ini tetap berjalan dengan baik, ya, tidak ada masalah. Artinya gini, kalau misalnya ya, katakanlah daya tahan tubuh kita sedang menurun, ya, itu pasti kita jadi mudah sakit, kita jadi mudah terserang penyakit dan lain sebagainya. Nah, syarat utama ini yang wajib, ya, kalau misalnya Sobat Sanpro ingin menjaga mekanisme pertahanan diri dari rongga mulut ini adalah kondisi gigi dan mulut itu harus sehat dan bersih. Ya, harus sehat dan bersih. Oke, jadi rongga mulut itu jangan dinomorduakan. Rongga mulut itu juga bagian dari tubuh kita yang harus dijaga kesehatannya dan kebersihannya. Ya, jadi kalau misalnya kita mandi 2 kali sehari, jangan lupa untuk sekalian membersihkan gigi dan rongga mulut, ya, itu harus dijaga kebersihannya, itu harus dijaga kesehatannya. Oke. Nah, sebetulnya banyak cara, ya. Ini kita cara secara yang mudah gitu ya. Bagaimana supaya kesehatan gigi dan mulut ini tetap terjaga. Yang pasti harus rajin menyikat gigi atau menggosok gigi, ya. Menyikat gigi ini adalah cara yang paling sederhana, paling mudah dilakukan, semua orang bisa, yang bisa kita upayakan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut. Nah, cuman ya, saya sering kali menemukan beberapa pasien saya itu ternyata sikat giginya caranya salah atau frekuensinya salah. Jadi sikat gigi itu malah sebelum makan, ya. Atau misalnya sebelum tidur itu tidak sikat gigi, padahal seharusnya sebelum tidur juga menyikat gigi. Nah, jadi memang harus mengetahui juga bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Ya, tetapi nanti kalau dalam bahasan ini sih saya tidak akan terlalu membahas cara menyikat gigi, tapi silakan misalnya nanti Sobat Sanpro ingin mengetahui lebih lanjut ya, bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Nah, lalu yang kedua itu adalah melalui konsumsi sayur dan buah-buahan. Pada dasarnya sayur dan buah-buahan ini kan sebenarnya sangat mudah didapat ya, Sobat Sanpro. Kita nggak perlu repot-repot kalau misalnya kita ingin makan buah atau sayur gitu ya, itu sangat mudah gitu ya. Pada dasarnya sayur dan buah itu memiliki kandungan vitamin-vitamin yang bisa membantu kita supaya pada umumnya ya tubuh kita bisa terjaga kesehatannya dan rongga mulut kita juga terjaga kebersihannya. Buah-buahan itu kalau misalnya ya orang bilang buah-buahan itu bisa dianggap sebagai pencuci mulut. Itu sebetulnya betul karena buah-buahan ketika misalnya kita makan buah setelah makan,
buah-buahan itu punya efek untuk membersihkan rongga mulut. Ya, punya efek yang baik untuk membersihkan rongga mulut. Nah, selain itu, ya ini sih sebenarnya tidak dilarang. Ya, sebetulnya silakan aja ya, misal pro memang makan permen, minuman yang manis, coklat, ya, itu silahkan saja. Tapi memang boleh berlebihan, ya. Mungkin Sobat Sanpro di sini ada yang punya anak kecil atau punya ponakan, ya. Itu ya sebetulnya kita tidak pernah melarang ya, silahkan. Makan permen boleh, makan coklat boleh, makan es krim boleh, tetapi tidak boleh berlebihan dan harus dibersihkan setelahnya, ya. Jadi bukan dilarang tapi dibatasi. Jadi boleh kita bilang mengurangi ya, mengurangi makanan atau minuman yang manis. Kenapa sih? Karena yang manis-manis itu ternyata selain kita juga suka yang manis, kuman-kuman yang menempel di bagian gigi kita itu juga suka sama yang manis-manis ya, sehingga mereka ikutan makanin si manis-manisnya itu dan malah akhirnya tambah banyak ya, karena mereka bisa berkembang biak dengan sangat-sangat cepat dan akhirnya malah membuat gigi kita jadi ya. Selain itu, ini juga tidak kalah pentingnya ya, kontrol ke dokter gigi secara rutin. Nah, idealnya berapa kali sekali sih? Kalau misalnya tidak ada permasalahan yang harus segera ditangani, pada dasarnya ke dokter gigi itu cukup 6 bulan sekali. Jadi setahun cukup 2 kali sebetulnya, Sobat Sanpro. Ya, nggak perlu terlalu sering, nggak perlu sebulan sekali, nggak perlu seminggu sekali kayak pacaran. Ya. Jadi sebetulnya 6 bulan sekali aja itu sudah cukup. Ya, 6 bulan sekali itu kita bisa membersihkan karang giginya, kita bisa ngecek apakah ada gigi yang berlubang, kita bisa ngecek apakah ada gigi yang harus segera ditangani dan lain sebagainya, ya. Nah, kecuali nih misalnya nih ya, Sobat Sanpro memang lagi perawatan di dokter gigi. Salah satu contohnya sedang menggunakan kawat gigi atau behel. Nah, itu memang ya kita perlu secara rutin, sekitar sebulan sekali kontrol. Nah, itu wajar ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat, ya kita tetap harus memeriksakan gigi ke dokter gigi. Sama ya, kalau kita punya kendaraan, ya kita kan harus secara berkala untuk ngecek kendaraan tersebut, untuk servis, untuk ganti oli gitu ya. Sama juga dengan tubuh kita, ya. Nggak hanya gigi ya, tapi yang lain juga, misalnya untuk cek darah ya dan lain sebagainya itu juga diperlukan. Tapi sekarang konteksnya adalah tentang kesehatan gigi. 6 bulan sekali ya, itu sebaiknya dilakukan, sangat disarankan untuk dilakukan. Nah, ini kita lihat nih ya. Di bagian atas ya, itu ada gigi sehat, lalu giginya sudah mulai berlubang ya, tapi lubangnya masih kecil ya, masih di daerah atasnya. Terus di sebelahnya lagi nih lubangnya tambah besar sampai ke daerah saraf gigi ya. Jadi Sobat Sanpro, di dalam gigi ini ada saraf. Kalau misalnya dia lubangnya besar sampai ke daerah saraf, itulah saat dimana gigi itu terasa sakit. Nah, ini kalau misalnya kita ketemu offline, ini saya sebenarnya pengen nanya nih, berapa orang di sini yang pernah mengalami yang namanya sakit gigi ya. Nah, itu sakit banget ya. Nah, kalau sampai sakit banget, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu berarti giginya sudah sampai saraf, ya. Nah, sehingga nanti muncul abses kalau misalnya itu terlalu lama dibiarkan, akhirnya nanti gusinya jadi bengkak. Abses itu apa sih? Abses itu adalah pembengkakan gusi yang berisi bakteri, ya. Dan kadang-kadang bisa keluar darah, kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang keluar darah atau bahkan nanah. Nah, itu kan sudah sangat parah kondisinya ya. Akhirnya lama-kelamaan giginya juga bisa mengalami yang namanya kematian gigi ya. Kematian gigi. Nah, ini memang sedih sekali nih dengernya ya, kayak berita duka ya. Gigi kok bisa mati gitu. Wah, ini sedih banget ya. Nah, kalau gigi mati seperti ini ya sebetulnya misalnya ya masih bisa dipertahankan ya, bisa dirawat. Nah, tetapi coba kita lihat di gambar yang sebelah bawah. Ini ada apa sih? Ini ada ceritanya duit ya ini ya, Sobat Sanpro ya. Nah, sebetulnya pada dasarnya kalau misalnya kita mencegah ya, jadi kita secara rutin memeriksakan gigi misalnya ya, dan melakukan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan baik, pada dasarnya
kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk perawatan gigi. Tetapi semakin parah, jika misalnya ada kerusakan gigi itu dibiarkan, maka biaya yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Nah, ini sebenarnya kita kayak semacam menyimpan bom waktu ya di mulut kita. Kalau misalnya giginya mengalami kerusakan, terus kita biarkan, sakitnya cuma sebentar, besok udah nggak sakit lagi, minum obat, sakitnya hilang. Padahal sebetulnya itu belum tentu giginya jadi sembuh. Ya, kalau misalnya berlubang lalu sakit, lalu kita minum obat, sakitnya sih hilang, tapi kumannya tetap ada di situ. Dan suatu hari bisa sakit lagi atau bahkan bertambah parah. Ya, jadi itu yang memang perlu kita ingat ya. Dan gigi itu nggak cuma gigi depan ya, gigi belakang ya itu juga harus kita perhatikan ya. Nah, ini harus dipikirkan dengan baik-baik nih. Nah, tadi saya sempat bahas ya bahwa salah satu cara untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut itu adalah dengan menyikat gigi. Yang itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan dengan cepat ya tanpa harus membuang waktu yang banyak. Nah, tetapi Sobat Sanpro, ternyata membersihkan gigi dengan sikat gigi saja ya, ini ternyata hanya membersihkan sebanyak 25%. Ya, masih ada 75% bagian yang belum secara secara total terbersihkan. Nah, ya, ini suatu fakta juga ya. Nah, jadi sebetulnya selain hanya menyikat gigi, ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan juga. Ya. Nah, salah satunya ya yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah dengan berkumur. Ya, tapi ini pasti sering dilakukan juga ya, Sobat Sanpro ya. Jadi pasti setelah kita sikat gigi otomatis kita kumur-kumur. Nah, sekarang pertanyaannya, kumur-kumurnya sudah betul apa belum? Ya, kumur-kumurnya sudah sesuai apa belum? Ya, jangan-jangan cuman air dikit terus dilepeh, udah. Ya, dibuang si pasta giginya yang sudah ada di dalam mulut. Sebetulnya berkumur-kumur itu idealnya itu adalah sekitar 10 sampai 20 detik. Gitu ya. Jadi kita nih kalau misalnya ya, bayangkan sebuah mobil, kita lagi cuci mobil nih atau cuci motor ya. Nah, itu kan disabunin tuh si mobilnya atau si motornya. Setelah itu kan kita siram ya pakai air ya, kita semprot pakai air. Nah, coba bayangkan kalau misalnya ya si semprotannya itu cuman ya udah seadanya gitu. Nah, apakah itu nanti benar-benar bersih? Nah, sama ya dengan kita berkumur ya. Jadi sabun yang digunakan di motor itu tujuannya hanya membersihkan si badan motornya. Tapi dengan adanya air, dengan semprotan air, sabunnya bisa terdistribusi dengan rata, lalu kotoran-kotoran yang memang agak susah menempel, agak susah terlepas, lalu bisa hilang ya dengan semprotan air tersebut. Nah, sama halnya juga dengan berkumur. Ya, berkumur. Jadi berkumur itu tidak boleh hanya kumur sebentar lalu langsung dibuang gitu ya. Kita perlu berkumur sedikit lebih lama. Ya. Nah, dengan berkumur itu pada dasarnya kotoran-kotoran yang menempel di tempat lain selain gigi itu juga bisa terbersihkan. Ya, misalnya di mana? Misalnya di lidah. Contoh lainnya di gusi. Nah, itu kan tidak disikat, ya kan? Contoh lainnya di bagian dalam mulut dan pipi, di bagian dalamnya. Nah, itu kan dengan berkumur-kumur itu akan membantu proses pembersihan rongga mulutnya sehingga dia akan lebih maksimal untuk bersihnya. Ya. Nah, apakah berkumur dengan menggunakan air putih saja sudah cukup? Nah, sebetulnya ya, saya bilang sudah cukup asal memang air yang digunakan bersih, ya. Tetapi sebetulnya diperbolehkan, ya, diperbolehkan, jadi bukan diwajibkan, ya, diperbolehkan untuk menggunakan bahan kumur yang lain selain air, ya. Jadi banyak sekali pilihannya, ya. Tetapi memang misalnya nih ya, Sobat Sanpro tidak ada obat kumur atau bagaimana, sebetulnya dengan air putih bersih saja sudah cukup. Tapi sebetulnya masih bisa dimaksimalkan lagi, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kan tadi saya sedikit sudah menyinggung mengenai obat kumur. Apakah obat kumur itu betul-betul diperlukan?
ya. Apakah obat kumur itu harus atau wajib? Nah, saya tidak bilang obat kumur itu harus atau wajib, ya. Obat kumur itu adalah istilahnya suplemen, ya, suplemen. Kayak kalau misalnya kita minum vitamin. Vitamin itu kan bukan sesuatu yang wajib kecuali bermasalah, ya, kecuali bermasalah. Kita ada penyakit tertentu, kita punya kondisi medis tertentu yang mewajibkan kita untuk secara rutin minum vitamin, ya. Contohnya vitamin C nih, ya. Apakah kita tiap hari harus benar-benar minum vitamin C? Pada dasarnya kan tidak harus, karena cukup dari makanan yang kita makan, cukup dari nutrisi yang sudah kita serap, itu kan sudah ada vitaminnya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sama ya dengan obat kumur. Apakah obat kumur wajib dipakai? Saya bilang tidak wajib, ya. Tetapi bisa memaksimalkan upaya kita untuk membersihkan rongga mulut. Nah, jadi ini suplemen atau tambahan, ya. Tetapi penggunaan obat kumur itu juga harus bijaksana, ya, Sobat Sanpro. Jadi kita nggak boleh sembarangan pakai obat kumur, nggak boleh bikin obat kumur sendiri, meracik sendiri, gitu ya. Iseng-iseng, ini dicampur itu obat kumur. Judulnya juga obat kumur, ada kata-kata obat. Obat itu bukan sesuatu yang bisa kita makan seperti permen atau kita minum kayak sirup, gitu ya. Jadi harus digunakan secara bijaksana, ya. Makanya diberikan kata obat, ya, bukan cuman cairan kumur. Nah, gitu ya, itu mungkin beda lagi, kita menggunakan istilah obat kumur, ya. Dan sebetulnya tidak boleh berlebihan, ya. Tidak boleh berlebihan tuh artinya setiap jam pakai obat kumur, ya. Kecuali misalnya memang ada kondisi medis tertentu yang menyarankan Sobat Sanpro untuk menggunakan obat kumur secara rutin, ya. Nah, jadi kita ada banyak hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih obat kumur, ya. Ini adalah keuntungan dan kerugian. Sebenarnya bukan kerugian sih, ya, tapi lebih kepada kemungkinan efek samping yang sebetulnya kemungkinannya kecil juga, ya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir sih, selama memang kita memilih obat kumur yang benar, ya. Keuntungannya, yang pertama, membersihkannya lebih maksimal. Kayak tadi saya bilang, ya, dengan berkumur itu akan meningkatkan kemampuan kita untuk membersihkan rongga mulut, ya, secara lebih maksimal. Apalagi kalau misalnya obat kumurnya juga disertai kandungan-kandungan yang memang mendukung proses pembersihan, gitu ya, itu akan lebih maksimal membersihkannya. Lalu yang kedua, memberikan sensasi segar pada mulut. Nah, ini banyak efeknya, ya, banyak efeknya. Tidak hanya sekedar pengen seger-seger aja, tapi pertama juga akan meningkatkan kepercayaan diri, ya, sehingga kita nggak malu kalau misalnya ngobrol banyak misalnya, ya, di depan orang tanpa menggunakan masker, ya. Nah, dengan kita merasakan adanya sensasi segar di dalam mulut, kita jadi lebih percaya diri untuk berbicara, ya, secara lebih bebas, ya, tidak terganggu. Selain itu, ya, juga membuat nyaman orang-orang di sekitar kita. Kalau misalnya mulut kita aromanya wangi, ya, orang ngobrol sama kita juga akan jauh lebih nyaman, gitu ya. Nah, tetapi memang ada kekurangannya, ya. Salah satunya yaitu mengganggu keseimbangan mikroorganisme, ya. Jadi, Sobat Sanpro, di dalam mulut kita itu pada dasarnya memang sudah ada mikroorganismenya, ya, tapi kita tidak bilang itu kuman, ya. Kalau kuman kita bilang adalah mikroorganisme yang merugikan, ya. Nah, di dalam rongga mulut kita ini sebenarnya memang ada mikroorganisme. Nah, tetapi obat kumur tertentu yang memiliki kandungan misalnya, ya, kandungan antibakteri yang berlebihan, itu bisa menyebabkan bakteri di rongga mulut kita mati. Nah, masalahnya yang mati itu bukan cuma bakteri yang jahat, tapi juga bakteri yang baik, ya. Jadi di rongga mulut itu juga ada bakteri jahat dan bakteri baik, ada protagonis, ada antagonis, ya, kayak di sinetron, ya. Nah, obat kumur ini, ya, kalau misalnya kita salah memilih obat kumur, katakanlah seperti itu, ya, kadang-kadang semua jenis bakteri malah ikutan mati. Nah, kalau misalnya bakteri baik dan bakteri buruk ikutan mati semua, itu bisa menyebabkan kerusakan juga, ya. Misalnya aliran
air liurnya jadi tidak lancar. Atau misalnya bisa jadi tumbuh jamur di dalam rongga mulut, itu bisa jadi, itu kasus ekstrim sih memang ya, jarang terjadi tetapi ada kemungkinan seperti itu ya. Ini juga terkait dengan frekuensi kita menggunakan obat kumur. Jadi ya harus sesuai dengan anjuran. Setiap obat kumur yang baik itu pasti akan disertai petunjuk anjuran penggunaan. Ya, ini juga jadi salah satu tips buat Sobat Sanpro untuk memilih obat kumur yang baik ya. Lalu efek samping yang kedua itu adalah dapat menyebabkan iritasi ya. Nah, ini terjadi kalau misalnya obat kumur itu ada kandungan alkoholnya meskipun hanya sedikit ya. Yang namanya alkohol itu kan cukup keras ya, cukup keras. Dan kalau misalnya digunakan secara berlebihan itu pada dasarnya juga bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Ya, jadi tidak boleh sebetulnya menggunakan alkohol terlalu sering ya, termasuk untuk obat kumur ya. Jadi makanya Sobat Sanpro harus pintar memilih ya, karena obat kumur yang baik, obat kumur yang bagus ya, produk-produk untuk rongga mulut yang bagus itu pasti akan menyertakan kandungannya di kemasannya, dan itu Sobat Sanpro pasti bisa melihat dan membaca di situ apakah ada kandungan alkoholnya dan berapa persen. Pada dasarnya memang ada beberapa obat kumur yang mengandung alkohol, tetapi itu ditujukan untuk mengatasi permasalahan tertentu di dalam mulut, sehingga sebaiknya itu atas saran dari dokter gigi, gitu ya. Nah, itu semoga bisa dipahami ya maksud saya. Nah, bagaimana cara kita memilih obat kumur yang tepat? Nah, nanti ada dua cara ya. Yang pertama kita dengan melihat kandungan atau bahan bakunya ya. Jadi pada dasarnya begini, banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat obat kumur ya, pada dasarnya gitu. Nah, tetapi memang sebaiknya kita memilih obat kumur yang memiliki kandungan yang alami ya. Yang alami itu artinya bukan sintesis, bukan buatan ya. Bahan-bahan alami lalu diproses secara tepat ya. Banyak sekali bahan-bahan alami yang pada dasarnya bisa digunakan sebagai obat kumur atau obat pada umumnya. Apalagi Indonesia itu keragaman floranya itu kan sangat tinggi ya, banyak sekali jenis-jenis tumbuhan atau buah-buahan itu yang bisa diekstrak lalu bisa dibuat atau khasiatnya itu bisa berguna untuk tubuh secara umum ya. Nah, itu kan pasti di kemasan obat kumur yang kita pilih itu kan juga ada keterangan ya, sehingga kita bisa melihat mana yang bahan-bahan alami, mana bahan buatan yang tambahan ya, apalagi kalau misalnya ada gulanya. Nah, itu sebaiknya dikurangin ya obat kumur yang seperti itu. Lalu yang kedua, sebaiknya tidak mengandung alkohol. Karena kayak tadi saya bilang ya, bahwa alkohol itu jika digunakan secara berlebihan itu bisa menyebabkan iritasi atau luka pada rongga mulut ya. Perlu Sobat Sanpro juga ketahui bahwa bagian dalam mulut, bagian dalam bibir dan pipi ini itu juga ada kulitnya, tetapi lebih tipis daripada kulit kita yang bagian luar ya, sehingga lebih sensitif terhadap sesuatu yang keras. Itu salah satu contohnya alkohol ya. Oke. Yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya, kita harus memastikan bahwa obat kumur yang kita pilih itu secara resmi sudah terdaftar di BPOM. Ya, itu sangat penting. Ya, obat kumur yang baik akan mencantumkan nomor registrasi di kemasannya. Ya, coba nanti Sobat Sanpro dicek ya, obat kumur yang digunakan selama ini apakah ada izin edar dari BPOM-nya. Dan tidak sulit kok kita untuk mengecek ya, sama sekali tidak sulit. Sebetulnya Sobat Sanpro cukup membuka website resminya BPOM saja, lalu memasukkan nomor registrasinya di situ ya. Dan itu sangat mudah loh. Misalnya nih ya, ini saya punya nih ya. Nah, ya. Nah, ini di bagian bawahnya sini ya. Bahkan ini ada barcode-nya, ini gampang banget ya. Jadi sebetulnya pakai HP aja, tinggal di-scan barcode-nya, langsung keluar nomor registrasinya, tinggal di copy paste ke websitenya BPOM ya.
dan bisa dicek sendiri, ada nama mereknya, ya, ada apa namanya distributornya, ya di situ. Jadi bisa dicek juga ini benar nggak punyanya ini. Nah, beberapa fenomena yang sering saya temukan, ya, beberapa pasien saya itu nanya, dok, saya ini nih apa lagi buka e-commerce nih, lagi buka toko online, ya, lagi iseng-iseng searching di toko online, ada obat kumur, khasiatnya gini 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 gini, bisa memutihkan gigi dan lain sebagainya gitu. Aman nggak dok? Gitu. Nah, saya terus tanya, itu ada izin BPOM-nya tidak? Gitu. Kalau ada beneran nggak? Coba dicek ya. Hati-hati ya, jangan sampai kita salah membeli sesuatu ya hanya karena mungkin secara online dia lebih murah. Terus iming-imingi sesuatu gitu ya, yang kadang-kadang berlebihan. Wah, ini bisa bikin giginya jadi putih gitu ya. Padahal proses pemutihan gigi ya tidak semudah itu gitu ya. Nah, jadi itu juga cukup sering itu saya menerima pertanyaan seperti itu. Nah, jadi yaitu kita sebagai apa namanya ya, sebagai netizen yang apa netizen yang bijaksana ya, kita juga harus bisa memilih ya, dan ini sebenarnya sangat mudah dilakukan gitu ya, dari HP aja bisa gitu untuk mengecek izin edar ya. Jadi silakan nanti dicek sendiri-sendiri gitu ya. Kalau yang saya pegang barusan sih jelas udah saya cek sendiri itu ya. Produk-produknya udah saya cek sendiri di website dan terbukti sudah terdaftar di situ, berarti secara umum aman ya. Dan di situ juga ada ininya, ada apa namanya, ada petunjuk pemakaiannya juga ya. Nah, jadi tinggal kita mengikuti petunjuk yang sesuai, juga itu kan sudah ada rekomendasi dan penelitian tersendiri ya. Nah, sehingga itu penggunaan yang ideal ya, kita harapkan ya itu juga bisa membantu kita untuk membersihkan rongga mulut dan gigi. Nah, ini nih yang tadi saya pegang barusan ya. Nah, ini ada tiga apa namanya? Ada tiga jenis ya yang dikeluarkan oleh Sunpro. Ada yang untuk anak-anak, ini obat tetes ya, dan bisa diminum, dimasukkan ke dalam air minum. Lalu juga ada yang obat kumur ya atau mouthwash, dan ada yang mouth spray atau semprot. Nah, ini saya paling suka nih sebenarnya memang yang semprot ini. Ini soalnya praktis banget, kecil banget ya. Terus juga bisa dibawa kemana-mana, enak lah gitu, kayak hand sanitizer gitu ya. Cuman jangan ketukar ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, Sobat Sunpro melihat salah satu kandungan dari baik obat kumur ataupun yang tadi yang untuk anak-anak ataupun juga yang spray, itu ada kandungan utamanya itu adalah propolis. Propolis ini adalah bahan alami ya, jadi bisa didapatkan di alam. Ini bukan bahan buatan dan sebetulnya beda dengan madu ya. Memang sama-sama berasal dari lebah, tetapi berbeda dengan madu. Dia itu sebetulnya adalah bahan perekat pada sarang lebah gitu ya. Jadi apa namanya, dan itu ternyata secara ilmiah yaitu terbukti khasiatnya banyak gitu, dan itu bisa digunakan secara umum untuk obat-obatan ataupun untuk suplemen vitamin ya. Salah satu kandungan tertingginya itu adalah antioksidan. Antioksidan itu apa sih? Antioksidan itu adalah suatu zat tertentu yang akan membantu tubuh kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Antioksidan pada dasarnya itu akan mencegah kalau dibahasakan secara sederhana ya, mencegah penyakit-penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, secara sederhana seperti itu. Lalu propolis ini juga dapat berfungsi sebagai antibiotik alami ya. Antibiotik itu adalah apa namanya, suatu kandungan, suatu jenis ya, jenis obat-obatan yang bisa membunuh atau mengurangi aktivitas mikroorganisme atau bakteri yang jahat ya. Kalau teman-teman Sobat Sunpro misalnya ya lagi demam atau lagi ada infeksi lalu diberikan oleh dokter antibiotik. Nah, sebetulnya propolis ini adalah antibiotik alami gitu ya. Nah, lalu memang propolis ini silahkan nanti Sobat Sunpro juga bisa searching sendiri di Google, banyak sekali ya ininya penelitiannya, obat-obatan untuk mengobati radang gusi ya, radang pada gusi.
Nah, ini sudah terbukti secara ilmiah, ya, propolis ini. Nah, oke. Nah, ini bisa kita lihat ya, pada dasarnya ya, kalau misalnya kita rongga mulut dan giginya itu kondisinya sehat, pasti kualitas hidup kita juga akan meningkat ya, sehingga kalau kita tersenyum pun akan lebih percaya diri, akan lebih terlihat bahagia ya, akan memberikan good vibes ya kepada orang-orang di sekitar kita. Auranya juga pasti lebih bagus gitu ya. Karena dengan kita tersenyum, dengan kita merasa bahwa gigi kita sehat dan bersih, rongga mulut kita sehat dan bersih, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita secara umum. Oke, oke. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan juga ya. Saya balik lagi ke sini deh. Sebenarnya kemarin saya sudah diberikan informasi mengenai ini ya, mengenai produk Sunpro ini. Cuman ya, oke. Nah, jadi nih ya, kalau misalnya nanti teman-teman sudah memegang produk Sunpro ini, sebetulnya banyak sekali keuntungan yang dimiliki oleh produk ini. Oke, misalnya ya, contohnya. Nah, yang saya pegang ini nih, ya, ini adalah yang jenisnya mouthwash, ya. Ini sudah saya pakai juga beberapa kali. Dia memang pada dasarnya ya, karena ada propolisnya ini, dia bisa membantu pengobatan dan pencegahan sariawan. Sariawan itu kan bisa disebabkan karena luka, misalnya tergigit, ya nggak sengaja tergigit, atau misalnya kena sesuatu yang ekstrim, misalnya ya kena pedas, ya rasa pedas yang berlebihan, itu juga bisa menimbulkan sariawan. Bisa juga karena tertusuk sesuatu, misalnya tulang ayam, ya itu kadang bisa menimbulkan sariawan. Terus juga bisa menyegarkan nafas dan menghilangkan bau mulut ya, karena ada mintnya ya. Mint ini sangat membantu menyegarkan nafas. Membersihkan seluruh area mulut dari sisa makanan yang sulit dijangkau saat sikat gigi. Tadi saya sudah bahas ya teman-teman ya, bahwa selain menyikat gigi kita juga perlu berkumur ya supaya lebih maksimal. Membantu mencegah plak gigi, karies gigi, dan radang gusi. Ya, plak itu adalah kotoran yang menempel di permukaan gigi. Karies gigi itu gigi berlubang, dan itu disebabkan karena kuman. Ya, gigi berlubang itu disebabkan karena kuman. Nah, dengan kita menggunakan obat kumur, itu kan akan membantu si kumannya itu supaya dia hilang atau mati. Dan juga akan mencegah terjadinya radang gusi. Lalu membersihkan sisa pewarna pada minuman yang masih menempel pada gigi, sehingga mencegah gigi menjadi berubah warna lebih kuning. Nah, Sobat Sunpro juga perlu tahu bahwa ada beberapa makanan dan minuman yang betul ya memang mengandung pewarna tertentu, meskipun bukan pewarna buatan ya. Pewarna alami pun bisa menyebabkan gigi menjadi lebih kuning. Contohnya apa? Misalnya kopi ya. Terlalu sering mengkonsumsi kopi itu bisa menyebabkan gigi menjadi lebih kuning. Terus juga misalnya bahan-bahan masakan yang warnanya kuning, contohnya misalnya soto atau misalnya rawon ya yang berwarna coklat lebih gelap ya, tapi itu juga bisa menyebabkan pewarnaannya menempel pada gigi dan akhirnya mengubah warna gigi. Tetapi memang tidak secara instan ya, tidak hari ini ngopi terus besok giginya jadi kuning gitu ya, enggak. Itu suatu proses yang cukup panjang gitu. Nah, obat kumur ini juga bisa mencegah terjadinya perubahan warna tersebut ya. Nah, ini jadi tidak seperti kalau misalnya kita lihat di toko online itu benar-benar kayak dijamin gigi jadi lebih putih. Ya, tapi kan tidak ada penjelasan lebih putihnya itu bagaimana gitu. Nah, ya, tapi kalau produk ini jelas secara penjelasannya sangat bagus ya, artinya mencegah gigi kuning. Itu sebenarnya penjelasan yang memang paling ideal. Nah, lalu yang sering saya gunakan itu yang ini ya, yang spray. Ya, yang spray ini dibawa kemana-mana ini enak. Ya. Sebetulnya pada dasarnya kurang lebih sama seperti ini. Nah, yang spray ini juga enaknya itu adalah istimewanya juga itu adalah bisa meringankan radang tenggorokan. Ya, jadi karena dia nanti bentuknya spray sehingga dia bisa menjangkau agak lebih belakang.
gitu ya, agak lebih belakang, dan sebetulnya ketelan juga nggak masalah, asal memang nggak sengaja ditelan, bukan ditelan dengan sengaja ya, itu beda lagi, itu nanti kembung jatuhnya ya. Tapi artinya kalau misalnya kita semprot dan dia ada bagian yang tertelan, ya sedikit-sedikit masih tidak apa-apa, karena bahan-bahannya juga kan bahan-bahan alami sehingga aman ya. Nah, pada prinsipnya produk-produk dari Sunpro ini bisa membantu kita ya, bisa Sobat Sunpro gunakan untuk membantu kita dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, sehingga nanti pada akhirnya itu tadi kita senyum akan lebih percaya diri ya. Terus juga good vibes itu ya, karena kita tidak merasa mulut kita bau atau bagaimana ya. Nah, itu juga pasti ini. Cuman memang pesan saya adalah ya tetap harus secara rutin diperiksakan ke dokter gigi. Kayak pesan saya tadi, 6 bulan sekali aja ya. Nggak bosen kan ketemu dokter gigi, cuma 6 bulan sekali ya. Setahun 2 kali ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya yaitu kalau misalnya ada kerusakan atau misalnya gigi berlubang tapi masih kecil, sehingga langsung bisa kita cegah, langsung bisa kita perbaiki. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Saya juga berusaha ini sesederhana mungkin dan bisa dipahami dengan baik juga. Dan moga-moga apa yang saya sampaikan bisa berguna juga untuk Sobat Sunpro semua yang ada di sini. Gitu, terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nia. Silahkan Mbak. Saya stop share ya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Boni. Wah, luar biasa sekali nih. Hari ini materinya menarik sekali dan mudah dipahami sih Dok, untuk spesial saya juga yang orang umum. Emang bener banget tadi lebih baik kayaknya sakit hati daripada sakit gigi ya Dok ya. Karena tadi teman-teman juga udah banyak yang bilang nih Dok nih, kalau lebih baik sakit hati, karena kalau sakit gigi nggak bisa ngapa-ngapain Dok. Betul. Terus kayak lebih baik kita juga mencegah ya Dok ya, daripada nanti kalau udah terlalu lama, udah segala macam, udah semakin parah, malah lebih banyak lagi uang yang dikeluarkan. Gitu. Oke, sekarang nih Dokter Boni, kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang aku rangkum yang sesuai dengan tema nih Dok nih. Ada dari Kak Ira. Dok, mau tanya dong, untuk Sunpro Mouthwash, apakah bisa untuk mengatasi polip gigi? Gimana Dok? Langsung dijawab aja ya. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi terima kasih nih Mbak Irah ya atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit mengenai polip gigi. Ya, polip gigi itu juga terjadi karena giginya berlubang sudah terlalu lama dibiarkan. Ya, akhirnya dia jadi gusinya itu jadi bengkak. Ya, gusinya jadi bengkak. Lalu polip itu ya itu tadi pembengkakan dari gusi itu yang sebetulnya isinya bakteri di situ. Nah, pada dasarnya obat-obat kumur ya, termasuk Sunpro ini ya, sebetulnya bukan untuk menghilangkan si polipnya itu, tetapi paling tidak bisa meringankan dan bisa membersihkan ya, paling tidak sampai Sobat Sunpro punya waktu untuk datang ke dokter gigi. Pada dasarnya kalau sudah polip itu harus tetap diperiksa ke dokter gigi, tetapi paling tidak ya, misalnya aduh sakit nih gara-gara ada polipnya, ada bengkaknya di gigi, paling tidak dengan menggunakan obat kumur ya, salah satunya Sunpro ini, ringankan sebentar ya, karena dia kan membersihkan ya, pada dasarnya membersihkan, terus juga ada efek ada efek segernya juga, sehingga terasa lebih nyaman paling tidak. Cuman tetap ujung-ujungnya harus diperiksakan ke dokter gigi, paling itu sih, tapi sangat membantu ya, tapi tidak untuk membunuh dan menghilangkan si polipnya ya, gitu. Mungkin itu Mbak Nia. Oke, semoga menjawab ya Kak Ira. Semoga menjawab ya. Jadi untuk Sunpro Mouthwash itu bisa membantu meringankan gejala atau sakitnya dari yang tadi polip gigi tadi itu. Oke, sekarang lanjut nih dokter, tadi ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp dari Kak Rizky.
Sebenarnya sama sih dok, sama kayak yang tadi dokter jelaskan yang tentang kopi itu. Ini pertanyaannya dok, saya itu suka minum kopi dan saya ngerasa karena keseringan minum kopi itu ngebuat gigi saya itu jadi kuning dan tidak ngerasa apa dok, karena mungkin keseringan minum es, jadi setiap itu tuh jadi lebih sering ngilu gitu. Nah, ini gimana sih dok cara pencegahannya agar saya masih bisa minum kopi tapi tidak, untuk biar tetap terlihat sehat? Oke, oke. Pada dasarnya gini sih. Jadi ini tadi ya, minum kopi itu memang ada pewarna ya, ada pewarna di situ. Nah, itu memang wajar sih. Memang orang yang mengkonsumsi kopi secara rutin ya, dan rajin mengkonsumsi kopi itu memang sebetulnya salah satu efek sampingnya giginya menjadi lebih kuning. Itu pada dasarnya memang sulit untuk dihindari ya. Apa namanya? Nah, paling sih sebetulnya ya, kalau dari saya beberapa tipsnya, memang yang pertama setelah minum kopi harus segera kumur-kumur, gitu aja. Ya, nggak usah sikat gigi, nggak usah. Maksudnya kalau sikat gigi kan ketika misalnya memang terasa kotor atau bagaimana. Tapi ini kan hanya mencegah supaya sisa warna dari kopinya tersebut itu tidak menempel terlalu lama di gigi. Kalau misalnya sudah menempel dan istilahnya mengeras, itu kan akan lebih sulit untuk dibersihkan. Jadi setelah minum kopi, kumur-kumur aja. Cukup sebetulnya ya, dengan air putih pun juga tidak apa-apa kumur-kumur. Tapi boleh dibantu juga dengan mouthwash. Itu sangat membantu. Sebetulnya itu ya, yang pertama itu. Lalu yang kedua, tuh ini ada beberapa pasien saya yang jadi mereka itu habis perawatan bleaching. Bleaching itu jadi memutihkan gigi. Nah, itu jadi proses memutihkan gigi itu kan dilakukan di dokter gigi dan akan memakan waktu sekitar 2 jam. Nah, memang saya selalu menyarankan kepada pasien-pasien saya yang setelah bleaching itu sebetulnya jangan dulu minum kopi, seminggu aja paling enggak ya, karena giginya masih memang cukup sensitif. Tapi kalau misalnya bisa, jangan minum kopi sekalian gitu, atau dikurangi lah gitu ya, dihindari banget kopi itu. eh, Apalagi setelah bleaching. Nah, ada satu cara yang kadang-kadang ya misalnya si pasien saya ini benar-benar nggak bisa kalau nggak ngopi. Nah, salah satu caranya adalah pakai sedotan. Oh, Jadi, oke. ya kan? Jadi dia sebenarnya nggak kena gigi bagian depan, tapi langsung ke dalam gitu. Cuman kan sebetulnya ya tetap pasti akan ini juga sih akan nempel pewarnanya ya. Tapi ya itu tadi sih setelah minum kopi kumur-kumur Oh, aja boleh. sama. Tuh, Oke, dok. paling Oke. gitu. Nah, oke, semoga menjawab. Nah, silahkan Mbak Ibnia. Oh, oke. Berarti bisa jadi nanti. eh, Terima kasih dok. Berarti tadi buat Mas Rizky kalau bisa habis minum kopi itu selalu bawanya. Sebenarnya sehari berapa kali sih dok? Apakah setiap habis makan langsung sikat gigi atau sebenarnya kita makan dulu terus baru sikat apa namanya, atau sebelum makan baru maksudnya sebelum makan kita sikat gigi dulu. Itu gimana tuh dok baiknya? Sebetulnya sikat gigi itu pada dasarnya 2 kali sehari, 2 sampai 3 kali sehari aja udah cukup ideal. Jadi pagi hari, ya pagi hari setelah kita sarapan, terus sore ketika kita mandi sore dan sebelum tidur. Udah itu aja sebetulnya ya. Nggak perlu terlalu sering menyikat gigi. Terlalu sering itu sebetulnya nggak perlu karena pada dasarnya eh, tapi gini, kita juga harus menyeimbangkan. Kayak tadi saya bilang ya bahwa buah-buahan itu secara alami juga bisa menjadi sebagai pencuci mulut gitu. Karena dia juga bisa membersihkan apa namanya gigi dan mulut. Nah, jadi memang ya tetap kita juga perlu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, itu jangan sampai lupa. Tapi kalau sikat gigi nggak perlu terlalu sering sebetulnya ya. Jadi cukup 2 sampai 3 kali sehari itu sudah cukup gitu. Oke. Terus kalau siang gitu dok, misalnya habis makan siang gitu, terus kan banyak tuh ke dok orang-orang kantoran habis makan, bagus nggak sih dok? Atau sebenarnya kita kumur-kumur aja itu sebenarnya udah cukup gitu?
Pada dasarnya gini sih, memang ada beberapa kondisi ya, tapi tidak perlu langsung sikat gigi itu tidak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa kecuali misalnya kerasa ada makanan yang nyangkut atau makanan yang kerasa masih nempel, atau misalnya kalau ngaca bentar, wah ada cabenya nih ketinggalan di depan, nah kayak gitu ya silahkan aja sikat gigi ya, silahkan aja sikat gigi, apalagi kalau misalnya teman-teman bisa bawa sikat gigi yang portable, bukan portable ya, yang traveling ya, jadi praktis dibawa kemana-mana yang bisa dilipat gitu. Nah itu boleh boleh aja sih, silahkan aja. Nah tapi pada dasarnya sebenarnya cukup dengan kumur-kumur aja sih, itu juga udah membantu sih ya kalau misalnya saya bilang, karena eh, apa ya, dengan apalagi misalnya kita pakai obat kumur itu juga bisa membantu. Tapi nggak perlu harus sikat gigi banget, itu ya nggak sih. Kecuali contoh lain ya, contoh lain misalnya sobat Sanpro memang lagi pakai behel, lagi pakai kawat gigi, ya itu memang harus rada lebih rajin sikat giginya dibandingin dengan yang tidak menggunakan behel, karena makanan lebih mudah nyangkut di situ, ya lebih mudah kotor gitu. Itu paling banyak. Oke, sebenarnya lebih enak lagi, praktis lagi bawa yang mouth spray ya dok ya? Ya bener banget gitu, dibawa kemana-mana enak gitu. Iya, jadi nggak ribet-ribet harus cari kamar mandi dulu untuk kumur-kumur ya dok ya? Iya betul banget. Oke, ini yang terakhir nih dok, pertanyaan terakhir yang sering masuk ke ke aku, itu kalau untuk sariawan nih dok, itu lebih baiknya tuh kita pakai yang mouthwash atau yang mouth spray ya? Oke, sebetulnya sih gini, sariawan itu kan memang penyebabnya macam-macam ya, kita memang mesti tahu dulu sih penyebabnya apa. Misalnya ya, karena misalnya contohnya ada bagian gigi yang tajam ya, sehingga menyebabkan sariawan di lidah biasanya ya, kalau kayak gitu ya, itu sih sebetulnya paling bagus bagian gigi yang tajam itu diperiksakan ke dokter gigi ya, mungkin bisa sedikit kita haluskan dan lain sebagainya ya, supaya tidak menyebabkan sariawan lagi. Terus juga ada sariawan yang karena tergigit gitu. Nah, sariawan yang karena tergigit itu biasanya terjadi kalau misalnya kondisi giginya kurang rapi. Nah, itu kan juga bisa diperbaiki. Nah, sekarang kalau misalnya udah keburu sariawan nih, tadi pertanyaannya mendingan yang mouthwash atau yang spray? Ya, sebetulnya sih dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Cuman enaknya kalau yang spray itu ya kita bisa langsung mengarahkan ke si daerah yang yang sariawan, dan itu nggak perih. Jadi karena kan juga tidak ada kandungan alkoholnya ya, jadi tidak perlu, jadi nggak apa-apa, santai aja, jadi kita bisa lebih fokus istilahnya gitu ya ke si sariawannya itu, terutama kalau sariawannya mudah dijangkau, contohnya misalnya di bibir, itu kan kita tinggal membuka bibir sebentar lalu menyemprotkan ke daerah situ, ditunggu bentar aja udah, terus habis itu lebih nyaman rasanya. Memang nggak langsung serta-merta saat itu juga terus sembuh hilang sariawannya, enggak ya, ya tetap butuh waktu untuk butuh proses untuk penyembuhan itu. Jadi dua-duanya boleh, tapi memang yang spray lebih praktis. Gitu aja kalau dari saya. Oke, mungkin kalau lagi di rumah bisa pakai yang mouthwash, cuman kalau kemana-mana lagi sariawan bisa bawa yang mouth spray ya dok ya? Iya, betul banget itu. Oke dokter Boni, nih makasih banyak atas waktunya. Mungkin terakhir boleh dikasih closing statement dari materi yang udah tadi dokter Boni sampaikan. Oke, ya teman-teman Sanpro, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya boleh sharing di sini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna. Dan untuk teman-teman dari tim Sanpro sendiri, semoga sukses selalu ya. Semoga produk ini juga bisa semakin dikenal oleh masyarakat, karena saya bilang ini produk yang bagus, saya sendiri juga sudah menggunakan, dan ya udah gitu aja palingnya. Sukses selalu, sehat selalu, dan tetap selalu percaya diri untuk tersenyum meskipun pakai masker. Oke. Gitu, terima kasih banyak semuanya. Iya, baik Dokter Boni, makasih banyak ya. Semoga nanti kita bisa ngadain seminar offline ya secara Amin. langsung di kantor Masker, pastinya sama-sama di Jogja ya dokter ya. Jadi nanti kita bisa bikin stand untuk ngecek kesehatan gigi teman-teman secara langsung. Gitu ya Dokter Boni ya. Yap. Kalau gitu, terima kasih Dokter Boni atas waktunya. Sampai bertemu kembali. Selamat siang.
Oke. Wah, luar biasa ya teman-teman, hari ini materi yang telah disampaikan Dr. Boni ini tadi untuk teman-teman yang baru hadir hari ini, nanti bisa dilihat lagi materi yang tadi udah disampaikan Dr. Boni di live di Facebook Kesehatan dan Kecantikan NASA. Dan aku juga nggak lupa untuk ingetin selalu untuk konsumsi Sunpro, baik itu Mbaknya undur diri, sampai bertemu lagi di semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.